Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Bima Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rus. Sehat semuanya ya. Tetap semangat meskipun kita masih belajar dari rumah. Kali ini kita kembali belajar pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Untuk materi kita kali ini adalah materi yang terakhir, yaitu tentang menjauhi sifat munafik. Mari kita simak video berikut ini. Kali ini kita akan belajar tentang menjauhi sifat munafik. Nah, pada pertemuan yang lalu kalian sudah menghafal hadis tentang munafik, berikut terjemahannya. Sekarang kita lanjutkan isi kandungan dari sifat munafik tersebut, ya. Bagaimana cara kita menjauhi sifat munafik? Salah satu sifat yang dibenci oleh Rasulullah adalah munafik. Rasulullah sangat khawatir terhadap orang munafik dibandingkan orang kafir. Karena orang munafik pandai bersilat lidah, bermuka dua. Secara lahir mereka tampak baik-baik, seakan-akan teman kita, padahal mereka musuh kita. Perkataannya meyakinkan tapi perbuatannya bertentangan dengan ucapannya. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW memberitahu kepada kita tentang ciri-ciri orang munafik supaya kita dapat menghindari dan tidak termasuk ke dalam golongan orang munafik. Karena keduanya merupakan musuh umat Islam dan kemunafikan adalah masalah hati yang tidak terlihat. Meskipun tidak dapat diketahui dengan pasti, tapi tanda-tandanya kita bisa ketahui. Apa aja tanda-tandanya? Ya, baik. Isi kandungan dari hadis tentang munafik. Nah, sebelumnya kita baca dulu. Ayo, masih ingatkah hadis tentang munafik? Ya, betul. Kita baca ya, Ibu ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi salasun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Nah, apa artinya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkarinya, dan apabila dipercaya ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi apa aja tanda-tanda munafik itu? Tanda-tanda munafik ada 3. Tanda yang pertama yaitu idza haddasa kadzaba. Nah, ini yang pertama ya. Idza haddasa kadzaba. Jika berbicara atau berkata ia berdusta. Nah, jika kamu terbiasa berdusta, maka sifat itu menjadi kebiasaan yang akhirnya akan membuat kamu celaka dan masuk neraka. Sebaliknya, jika kamu terbiasa berkata jujur, maka sifat itu juga menjadi kebiasaan sehingga kamu akan selalu berkata benar dan dimanapun dan kapanpun. Ada beberapa langkah-langkah yang harus kamu lakukan untuk menghindari dari sikap dusta dan berbicara. Bersikap dan berkata jujur dalam pergaulan sehari-hari. Apa aja? Yang pertama, membiasakan berkata benar, apa adanya kepada siapa saja, dimanapun dan kapanpun. Kedua, selalu ingat bahwa semua perbuatan yang kita lakukan selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, meyakini bahwa kejujuran itu adalah dapat mengantarkan pada kebaikan dan perbuatan terhormat di dunia dan di akhirat. Nah, itu ciri yang pertama. Kemudian kita lanjut ke ciri yang kedua, yaitu wa idza wa'ada akhlafa. Jika berjanji, ia mengingkari. Nah, seringkali kamu sudah mampu menjaga perkataan, menghindari bohong, tapi kamu masih mudah berjanji. Padahal kamu tahu, kamu belum mampu memenuhi janji itu. Bahkan yang lebih parah lagi, jika kamu sudah berniat akan mengingkari janji tersebut. Oleh karena itu, berhati-hatilah dengan janji. Ingkar janji merupakan lawan kata dari menepati janji. Menepati janji yaitu mengerjakan atau menunaikan apa yang telah dijanjikan.
Ada istilahnya mengatakan janji itu adalah hutang. Nah, maka dari itu saat kamu berjanji dengan teman atau dengan siapapun, kamu wajib menepatinya ya. Baik, sekarang kita lanjut ke tanda-tanda munafik yang ketiga, yaitu wa idza tumina khana. Jika dipercaya, ia berkhianat. Nah, orang munafik selalu berkhianat, mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadanya, bahkan selalu meremehkan dan menyia-nyiakan kepercayaan tersebut, sehingga merugikan orang lain. Contohnya apa? Ya, ketika kita diberikan uang nih dari mama, uang iuran sekolah, dibayarkan kan ya nak ke sekolah. Nah, kamu datang nih, ya misalkan kita sudah bisa tatap muka. Nah, tapi kamu tidak membayarkannya dan malah menggunakannya untuk jajan. Nah, maka di saat itulah kita tidak amanah. Ya, itulah tanda-tanda orang munafik yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Adapun orang munafik di akhirat itu tempatnya adalah neraka yang paling bawah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira." Itu surat An-Nisa ayat 145. Apa artinya? Sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu tidak akan dapat seorang pun yang menolong mereka. Nah, itulah ya. Karenanya kita sebagai seorang muslim, kamu wajib menjauhi sifat-sifat munafik tersebut agar selamat di dunia dan di akhirat. Akibat dari sifat buruk munafik, selain dapat merugikan diri sendiri, juga dapat merugikan orang lain. Dan ingat, Allah akan murka kepadanya. Nah, itulah isi kandungan tentang hadis munafik, ya. Nah, jadi setiap tindakan yang kita lakukan hendaklah kita perhatikan etika atau norma yang ada di sekitar lingkungan kita, ya. Ketika kita salah dalam bertindak, akan mengakibatkan pandangan dan kepercayaan orang lain terhadap kita akan berkurang. Bahkan kita akan dijauhi oleh mereka. Nah, jangan sampai kita dijauhi dari teman-teman kita ya, karena kita sering bohong, karena kita suka ingkar janji dan berkhianat. Nah, sekarang bagaimana caranya kita agar bisa menjauh dari sifat tersebut? Yang pertama, berbanyak ibadah seperti sholat, beristighfar, dan berzikir. Yang kedua, banyak bergaul dengan orang soleh. Yang ketiga, selalu berakhlak dan bertingkah laku yang baik. Terakhir, selalu ingat bahwa Allah selalu mengawasi kita. Nah, demikian isi kandungan dari hadis tentang munafik. Selanjutnya, mari simak kesimpulan pelajaran kita hari ini. Nah, sekarang kita masuk kepada kesimpulannya. Ya, apa kesimpulan dari hadis ini? Yang pertama, bahwa orang munafik itu adalah orang yang tidak sesuai antara ucapannya dengan perbuatannya, tidak sama. Ya. Kemudian ciri-ciri orang munafik ada 3, yaitu selalu berdusta atau bohong, selalu ingkar sama janjinya, dan ketiga tidak amanah atau berkhianat. Ingat, Allah menempatkan orang munafik di neraka yang paling bawah. Apa akibatnya? Nah, akibatnya merugikan diri sendiri dan orang lain, dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Nah, oleh karenanya kita jauhi sifat munafik ini. Sebagai seorang yang beriman, kita tidak boleh memiliki sifat munafik karena dapat merusak pergaulan, kekacauan, serta tidak saling percaya. Sampai di sini isi kandungan tentang hadis orang-orang munafik. Nah, terima kasih kalian sudah menyimak video pembelajaran ini. Tugasnya silakan lanjut buka e-learningnya ya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.